Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan telah lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat. Dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi P3K dengan CAT. Bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan penata kelola penyihatan lingkungan yang sedang mencari materi yang sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB dan juga latihan-latihan soal sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K tahap 2. Oke, kita mulai dari informasi terkait jadwal pelaksanaan P3K itu sendiri. Jadi untuk jadwal pelaksanaan CAT P3K itu akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Maka dari itu teman-teman harus disiapkan untuk latihan-latihan dan juga membaca materi-materi agar teman-teman bisa mengerjakan tes P3K nanti dengan poin maksimal. Selanjutnya teman-teman untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, mungkin teman-teman juga sudah hafal. Jadi ada tes kompetensi teknis, tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Jika teman-teman ingin menguji kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara, saya sudah buatkan video khusus untuk 3 tes ini. Linknya ada di deskripsi jika tertarik. Kemudian kita akan fokus ke materi dulu ya yang pertama. Kita mulai dari materi manajerial. Nah, materi manajerial sesuai dengan Kemenpan RB dan juga BKD itu ada 8 poin yang harus teman-teman kuasai. Untuk manajerial, yakni ada poin integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, masing-masing ini nanti akan ada di soal-soal manajerial. Jadi tidak akan jauh dari 8 poin ini. Maka dari itu teman-teman harus tahu definisi dari masing-masing poin ini. Kita mulai dari yang pertama yakni poin integritas. Nah, definisi dari Kemenpan RB dan juga BKD terkait integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jika teman-teman mendapatkan soal yang mengacu pada definisi ini, maka definisi ini adalah soal integritas terkait integritas. Maka dari itu, teman-teman, jika mendapatkan poin soal integritas, maka harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku integritas itu sendiri. Di antaranya, pilihlah jawaban yang ada pada list ini ya teman-teman, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk paragraf soalnya. Maaf, paragraf pilihan jawabannya. Di antaranya, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Jika teman-teman tidak mendapatkan poin ini di pilihan jawaban, maka pilihlah poin selanjutnya, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Kemudian jika tidak ada, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, di sini teman-teman semakin jika pilihan jawabannya semuanya ini ada, teman-teman pilihlah mengerucut ke bawah ya. Jadi poin yang paling besar itu dari tiga-tiga ini ke ini ya. Jadi semakin tinggi si istilahnya ini ya, poin-poin ini, maka semakin besar juga teman-teman mendapatkan poin besar di kompetensi manajerial. Seperti itu ya teman-teman, ini adalah urutannya yang sudah dibuatkan oleh Kemenpan RB. Nah, untuk kompetensi manajerial ini materinya sudah kita rangkumkan ya, lebih detail lagi. Dan jika teman-teman tertarik, termasuk kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural dan wawancara, nanti saya akan informasikan di akhir video bagaimana cara mendapatkan materi ini. Oke, dan selanjutnya teman-teman kita masuk ke materi teknis. Materi teknis juga sudah diinfokan oleh Kemenpan RB di surat B5767 MSM 0100 2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 yang isinya untuk penata kelola penyihatan lingkungan itu ada 6 materi yang harus teman-teman pelajari. Di
Di antaranya ada kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyihatan lingkungan. Kemudian yang kedua, teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait penggolongan dan pembangunan infrastruktur penyihatan lingkungan. Selanjutnya untuk kompetensi khusus, teman-teman harus mempelajari terkait penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, kemudian penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, kemudian pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan. Jadi ini adalah materi yang harus teman-teman pelajari. Nah, kita sudah buatkan resumenya buat teman-teman modulnya untuk mempermudah teman-teman belajar. Jadi tujuannya untuk tidak melenceng dari poin-poin ini. Dan kita juga mengacu pada FR atau Free Report dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap yang pertama. Jadi kita sudah rangkumkan nih buat teman-teman terkait modulnya. Nah, di sini untuk penata kelola penyihatan lingkungan. Ini salah satunya untuk kompetensi umum, ya teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Dan ini juga untuk kompetensi khusus. Oke, dan jika teman-teman tertarik dengan semua poin ini, poin materi ini yang telah kita rangkumkan, nanti saya akan informasikan bagaimana cara mendapatkannya di akhir video. Oke, dan dari materi ini dan juga FR dari yang telah lulus pada P3K tahap pertama, kita buatkan soal-soal latihan. Untuk video ini kita khususkan dibuatkan seperti ala-ala CAT ya teman-teman. Jadi nanti akan ada soal waktu pengerjaan, setelah habis waktu pengerjaan akan muncul pembahasan. Sebagai informasi tidak akan saya bacakan untuk soal dan juga pembahasannya. Coba teman-teman dibaca sendiri ya agar tujuannya jika nanti pada saat tes CAT berlangsung teman-teman bisa lebih cepat mengetahui atau mengerti maksud dari tujuan dari soal. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar, dan jika teman-teman tertarik dengan semua soal yang telah kita susun karena ini adalah preview saja, teman-teman bisa hubungi admin kami di 089696117841 atau edukapersona@gmail.com. Dan untuk harganya sendiri sangat terjangkau, teman-teman bisa lihat di deskripsi, dan materi yang teman-teman akan dapat di sini ya, modul teknis, modul Mensos One, paket soal, dan total soal lebih dari 500 soal, dan akan terus diupdate. Untuk formatnya sendiri, ini ebook ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga lulus P3K tahap 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.